Setelah kemarin dihebohkan oleh Vivo V29, kali ini kita kedatangan Vivo V29 versi yang lebih ekonomis. Inilah Vivo V29e. Untuk tentang harga 4 jutaan, Vivo V29e ini menawarkan banyak fitur yang menarik, mulai dari desain yang tipis dan ringan, punya Aura Light Portrait with Smart Lighting Control seperti yang ada di Vivo V29, 64 megapiksel OIS Night Camera, 50 megapiksel Autofocus Group Photo, 120Hz AMOLED display yang punya touch sampling rate nyampe 1200Hz, asli smooth banget, dan masih banyak lainnya yang bakal kita bahas tuntas di video review ini. Seperti biasa kita mulai dulu dari kameranya. Vivo V29e ini punya dual rear camera, 64 megapiksel OIS Night Camera dengan setengah inch sensor yang dipastiin bakal nangkap cahaya lebih baik di kondisi low light, dan 8 megapiksel super wide angle camera. Sip lah, setidaknya lensa wide nggak absen di Vivo V29e ini. Dan front camera 50 megapiksel autofocus group photo. Kualitas main kameranya masih mantap seperti ciri khas Vivo biasanya. Di foto ini meskipun belakangnya backlight, tapi detail objek masih bisa tercapture dengan baik. Cuma memang masih nampak sedikit flare. Tapi di kondisi yang lebih aman dari backlight, fokus dan detail objeknya jelas mantap. Tone warnanya juga menarik, meskipun vivid tapi masih terlihat natural. Bagian kiri indoor yang agak gelap dan bagian kanan outdoor yang silau sebenarnya, tapi HDR-nya bekerja dengan baik di sini dan balance. Nggak ada bagian tertentu yang underexposure atau overexposure. Di kondisi backlight yang lebih intens seperti ini, HDR-nya juga masih bekerja dengan baik, meskipun memang masih terlihat flare. Tapi detail-detailnya masih tertangkap dengan sangat baik. Cuma memang untuk kondisi backlight yang ekstrim, biasanya fokus ke objeknya sedikit menurun. Untuk foto ini sebenarnya kondisi aktual ruangannya cukup gelap, dan bagian belakang pintu yang terbuka cukup backlight. Tapi seperti yang bisa kita lihat, kualitas detailnya masih tajam. Semua tekstur terlihat jelas dan tertangkap dengan sangat baik. Dan memang di kondisi-kondisi seperti ini, sensor setengah inch-nya memang berperan baik. Untuk foto portrait di kondisi terang yang nggak backlight, jelas detail objeknya tercapture dengan sangat baik, autofokusnya juga cepat, dan separasi objek terhadap backgroundnya rapi, sangat baik dan menyenangkan. Yang menarik meskipun kita capture di kondisi indoor yang aktualnya agak gelap, tapi semua detailnya bisa tertangkap dengan baik, dan sama sekali nggak nampak noise di sini. Separasi objeknya pun masih nampak sangat rapi, tone warnanya juga sama sekali nggak berubah, mantap. Menariknya di Vivo V29e ini juga disediakan berbagai jenis pilihan filter yang bisa kita sesuaikan dengan konsep foto kita. Misalnya foto vintage ini bisa kita ubah ke filter vintage atau black and white. Maka hasilnya bakal lebih oke lagi buat diposting di sosial media. Selain itu buat foto close up, kita bisa pakai juga mode 2 kali zoom di portraitnya. Hasilnya masih cukup baik, meskipun tentu aja detailnya sedikit menurun karena cropping. Untuk mode wide masih oke lah, karena tone warnanya nggak jauh beda dengan main kameranya. Masih mampu menghandle backlight dengan baik dan distorsinya cukup minim. Cuma memang karena 8 megapiksel, tentu punya detail resolusi dan dynamic range yang berbeda dibanding main kameranya. Front camera 50 megapikselnya juga punya detail yang bagus dan skin tone yang cukup natural. Cukup tangguh juga di berbagai kondisi pencahayaan, mulai dari indoor maupun outdoor yang backlight sekalipun. Tapi untuk kondisi low light yang jauh dari sumber cahaya, detail dan fokus ke objeknya akan terasa terdegradasi. Tapi yang menarik di front camera ini adalah angle-nya yang luas, mencapai 92 derajat field of view. Jadi cocok buat grup selfie rame-rame dan tetap bisa nampilin fokus jelas ke setiap personnya. 50 megapiksel autofocus group fotonya ini dapat menangkap 4-6 orang di dalam satu frame. Jadi untuk masalah distorsi wajah atau muka yang terpotong nggak akan lagi jadi sebuah masalah di Vivo V29e ini. Selain itu yang menariknya lagi, Vivo ini cukup aware sama tren live streaming yang saat ini semakin marak di sosmed. Yang namanya live streaming itu kan biasanya butuh waktu berjam-jam. Di Vivo V29e ini area front kameranya dilengkapi juga dengan high conductivity material sebagai cooling sistemnya. Jadi nggak bakal khawatir overheat meskipun dipakai buat live streaming berjam-jam. Ini hal penting yang jarang disematkan di smartphone lain, tapi sangat dibutuhin para pekerja streamer tentunya. Video recording kamera belakangnya resolusi maksimal ada di 1080p 60 frame per second. Ada dua hal yang saya tekankan di sini.
Yang pertama untuk perekaman 1080p 60 frame per second, gambar yang ditampilin menurut saya tergolong bagus, detailnya mantap, auto exposure-nya oke, dan yang paling nyaman frame rate-nya sangat smooth. Tone warnanya juga vivid, enak dipandang mata. Cuma di mode 60 frame per second ini, kita belum bisa menggunakan mode stabilisasi. Jadi memang kalau kita record sambil jalan dan bermanuver, maka gambar yang dihasilin kurang stabil. Ketika kita aktifin mode stabilisasi, maka frame rate-nya otomatis akan disetting ke 30 frame per second. Jelas hasilnya lebih stabil meskipun kita gunakan sambil berjalan dan bermanuver. Tapi detail resolusi dan frame rate-nya akan terasa terdegradasi. Jadi kalau menurut saya mesti lebih pinter memilih di antara dua mode ini. Aktifkan mode stabilisasi khusus buat penggunaan yang lebih intens dan bermanuver aja, tapi pakai mode 60 fps untuk recording video yang nggak banyak bermanuver. Nah, yang menarik adalah Aura Light Portrait with Smart Control-nya ini. Khususnya jika kita gunain di kondisi low light, mirip dengan yang ada di V29. Aura Light-nya ini bisa kita gunain di semua jenis mode foto bahkan video, dan bisa kita atur sendiri ambience-nya mau ke cool sampai ke warm sesuai kondisi ruangan. Misalnya foto ini. Foto ini lagi-lagi kita capture di indoor yang cukup gelap, tapi Vivo V29e ini masih mampu mengcapture kondisi low light dengan cukup baik. Ini adalah foto yang kita capture tanpa menggunakan Aura Light. Meskipun masih cukup terang, tapi bisa kita lihat warna skin tone sedikit pucat dan kurang alami, dan separasi objek terhadap backgroundnya kurang rapi, khususnya di area rambut. Tapi begitu kita aktifin Aura Light, terlihat banget perbedaannya. Detailnya jadi tajam banget, separasi objeknya lebih rapi, dan skin tone-nya juga jauh lebih natural, nggak lagi pucat. Skenario kedua dengan kondisi yang lebih gelap. Foto pertama ini kita capture tanpa menggunakan flashlight maupun Aura Light. Kemudian foto kedua ini kita capture menggunakan flashlight, detailnya jadi jauh lebih tajam. Dan di foto ketiga ini, kita capture dengan Aura Light. Kombinasi yang sempurna, ketajaman detail dapet, skin tone masih tetap terlihat natural, dan ambience dari kondisi background sama sekali nggak rusak seperti kalau kita menggunakan flashlight yang cuma asal terang aja. Intinya memang Aura Light ini menurut saya sih deal maker banget buat kalian yang suka foto-foto di kondisi low light atau indoor. Soalnya bisa jauh lebih dinamis dan custom banget. Kalau untuk kualitas foto low light-nya jujur aja udah memuaskan. Seperti yang saya udah tampilkan di foto-foto tadi. Di kondisi low light indoor maupun outdoor, malam hari semuanya masih bisa ditampilin dengan baik. Bahkan kalau saya tes dari foto-foto berikut ini, di kondisi malam hari seperti ini masih belum membutuhkan night mode sama sekali, gambarnya udah bisa ditampilin dengan baik. Diferensiasi antara pakai dan nggak pakai night mode-nya sangat tipis. Yang mana artinya tanpa pakai night mode sekalipun, kualitas foto low light-nya udah sangat baik. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail lagi, saat kita aktifkan night mode-nya, maka detailnya jadi jauh lebih oke. Tekstur-tekstur masih tetap terlihat detailnya dan nggak blurry. Tone warnanya juga lebih sesuai aslinya dibanding jika kita nggak pakai night mode. Overall menurut saya kualitas foto night mode-nya masih sangat memuaskan, cukup impresif untuk rentang harganya. Secara desain dan handheld-nya juga Vivo V29e ini memang cakep banget. First impression pas pertama kali pegang terasa tipis dan ringan banget. Ketebalannya cuma 7,69 mm dan beratnya cuma 190 gram aja. Dan lagi-lagi termasuk paling tipis dan ringan juga di kelas harganya. Karena Vivo V29e ini juga sudah menggunakan 2,5D slim flat frame design. Modul kameranya juga identik dengan V29, dua kamera di bagian atas dan Aura Light di bagian bawahnya dengan dual tone step yang minimalis. Vivo V29e yang saya review ini varian warnanya rose gold dengan material fluoride edgy glass ciri khas Vivo dan finishing nanoscale photo etching teknik, sehingga menampilkan tekstur yang dinamis mirip dengan matahari senja yang sedang terbenam. Dan memang katanya warna goldnya V29e ini terinspirasi dari cahaya negeri Indonesia. Soft banget tapi keset di tangan, solid dan gak berbekas sidik jari sama sekali. Selain itu sudah tersertifikasi juga IP54 yang tahan dari debu dan cipratan air. Selain varian gold ini juga disediain dua varian warna lain yaitu blue and black yang rada kehijauan. Selain desain backdoor-nya yang menarik, displaynya juga nawarin fitur yang nggak kalah menarik. 6,67 inch AMOLED screen, refresh rate 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, dan HDR10+. Tapi yang paling menyenangkan pas pertama dipakai scrolling adalah touch sampling rate-nya yang responsif banget karena mencapai 1200Hz. Mantap. Experience-nya berasa smooth banget kayak sentuh layar-layar flagship. Buat swipe-swipe di Vantage OS 13 ini jelas nyaman banget. Buat browsing, typing, apalagi buat yang demen main game cepet. Selain itu berkat screen AMOLED-nya sudah ada fingerprint-nya juga. Dipakai di outdoor juga masih terang karena punya peak brightness 1150 nits. Dan dipakai di indoor yang gelap banget pun juga tetap aman dan nyaman. Soalnya udah tersertifikasi juga SGS Eye Care Display. Bikin mata gak mudah lelah meskipun pantengin layar di kondisi gelap.
Secara looks juga displaynya layarnya ini punya bezel yang tipis di semua sisi-sisinya, termasuk dagunya juga tipis. Jadi secara fitur dan desain, tampilan displaynya ini menurut saya juga sudah mantap dan nggak ada yang kurang, khususnya untuk range harga 4 jutaan. Ke performanya, Vivo V29e ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8GB RAM plus 8GB extended RAM, internal storage 256GB, kapasitas baterai 4800 mAh dan 44 watt flash charge. Hasil Antutu versi 10 dengan 3D LED version mendapatkan skor di 452 ribuan, dan ini hasil benchmark lainnya. Kita testing buat main Genshin Impact pakai settingan rata kiri di 60 frame per second yang mengejutkan masih bisa mendapatkan frame rate mencapai 50 frame per second dengan average FPS di kisaran 45 FPS dan frame drop terendah di 25 FPS. Dan setelah kita mainkan selama sekitar 30 menitan, temperatur tertingginya mencapai 45 derajat, yang mana tergolong masih batas wajar dan nggak sampai overheat, mengingat Vivo V29e ini juga udah dibekali dengan efisien cooling system juga. Termasuk oke mengingat bentuk bodinya yang tipis ini, dan yang menarik efisiensi baterainya juga cukup oke dengan pengurangan sebanyak 9% aja, meskipun digeber buat main Genshin Impact selama 30 menitan. Kita testing juga buat nonton YouTube selama sejam, baterainya cuma berkurang sebanyak 6% aja. Dan PC Mark baterai testnya mendapatkan result 15 jam 16 menit. Kesimpulannya dari segi performa, memang Snapdragon 695 5G ini bukan tergolong chipset yang seri baru, dan bukan yang paling ngebut juga secara angka dan benchmarknya. Tapi kalau untuk kestabilan dan efisiensi dayanya, berdasarkan tes performa kita barusan untuk Vivo V29e yang punya bodi tipis dan baterai 4800 mAh sudah tergolong awet dan nggak panas. Dari segi kapasitas memori tentunya juga sudah sangat cukup. 8GB RAM plus 8GB extended RAM yang bisa jalanin 27 aplikasi aktif sekaligus. Dan 256GB internal storage yang udah termasuk paling besar di kelasnya saat ini. Selain itu juga sudah tersedia NFC multifunctions. Oke, kesimpulannya, Vivo V29e ini menurut saya punya 2,5D slim flat frame design yang menarik, display bagus dengan fitur yang lengkap, kualitas fotografi yang bagus baik siang dan malam hari khususnya karena sensor setengah inch, OIS, dan Aura Light Portrait dengan smart lighting controlnya. Meskipun secara dapur pacunya nggak bisa dibilang ngebut, tapi saya rasa memang untuk gaming kelas berat bukanlah segmen yang dituju untuk Vivo V29e ini. Tapi lebih menyasar ke efisiensi dan keawetan baterainya yang terbukti cukup baik. Satu hal yang absen di Vivo V29e ini menurut saya mungkin ada di speakernya yang masih belum stereo aja, tapi itu pun bukan faktor yang cukup krusial. Vivo V29e ini lebih cocok buat kalian yang memang mencari smartphone dengan kombinasi antara desain, kamera, dan performa baterai yang awet, tapi punya kapasitas memori yang gede. Jadi jika itu yang memang kalian cari, Vivo V29e ini jelas dengan mudah mendapatkan approve dari saya, dan dengan yakin saya rekomendasikan kalau memang kalian sedang mencari smartphone di range harga 4 jutaan. Saya Vian, see you in the next videos.